nggak usah lah untuk ngurusin urusan politik gitu. Kalau mau jadi teknokrat, ya jadi teknokrat aja, tidak usah terlalu mencampuri begitu urusan politiknya atau politik praktis gitu. Mungkin ya kita sebagai arsitek itu menolak kerjaan yang mungkin secara pemikiran kita kayaknya ini nggak penting deh buat kotak ini atau daerah ini. karena pada dasarnya. Mas berani kasih contoh nggak? Oke, mungkin ke teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan, ini panggil langsung Mas Edi mulainya nih. Mungkin dari Mas Edi, terus Fauzan, terus Masnya ya. Nanti kalau perkenalkan nama dan pertanyaan. Baik, terima kasih kamu. Selamat sore Pak Anies, sudah lama Pak Anies. Tapi hari ini kita bahas, tadi Pak Anies menyampaikan tentang bagaimana filosofi dari level rumah Pak Anies sendiri, dia berkolaborasi dengan Mas Mamu ya, dalam konteks filosofinya tentang keterbukaan, rumah sebagai ruang sosial dan sebagainya diangkat. Kemudian instalasi di level urban kita memang sebagai pemimpin Jakarta waktu itu, dan saya kira tadi tentang keadilan dan inklusivitas yang menjadi hal penting yang diperjuangkan saat itu. Pertanyaan saya itu Max yang lebih makro begitu, mendesain Indonesia ini bagaimana sebenarnya geopolitik dan geospasial itu bertemu. Filosofi apa dalam konteks makro yang mungkin Pak Anies pegang gitu, misalnya soal bagaimana sih menyikapi desa dan kota, Java service dan sebagainya. Itu menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Mau langsung atau beberapa? Ya, ya. Jadi setuju sekali, Mas. Saya melihat kalau dalam pandangan kami, kita ketika melakukan perubahan aturan main, benar-benar harus memperhitungkan perilaku apa yang kita harapkan. Jadi saya sempat beberapa kali mengatakan jangan eksperimen dengan bangsa sendiri. Kenapa? Karena berbagai macam aturan tingkat nasional itu sebenarnya kita bisa merujuk dari berbagai negara yang pernah mempraktekkannya, termasuk di dalam urusan politik. Jadi misalnya kita memutuskan untuk membuat pemilu itu serempak. Ini pernah nggak membayangkan perilaku apa yang muncul dari pemilu serempak? Nah, kadang-kadang kita kerjain dulu, terus habis itu kita lihat perilakunya bagaimana gitu. Padahal itu so predictable. Ini pernah dikerjakan di berbagai tempat lain. Situasi kita sekarang, kita tidak memiliki kemewahan untuk membangun di tanah kosong, Mas. Kita ini mungkin seperti komplek di Mas Aang di sini, Mas. Udah jadi perumahan di sini nih. Bangunnya sedikit-sedikit, kemudian rumah sebelahnya belum ada, terus nanti nggak lama ada. Kita di Indonesia itu kira-kira udah begitu tuh. Udah ada institusinya, udah ada pemerintah daerahnya, sudah ada, sehingga kita tidak mungkin land clearing lalu memulai dari nol. Karena itu justru kita harus sering menggunakan pendekatan yang tadi saya sebut neo-institusionalis, jangan pendekatan institusionalis. Jadi ketika kita bilang kita lakukan desentralisasi, sebentar, sudah ditakar belum nih perilaku apa yang akan muncul? Nah, kebanyakan kita belum. Menurut saya itu harus dikerjakan. Nah, ini mengharuskan deliberasi yang panjang, Mas. Nah, kadang-kadang di dalam proses pengambilan keputusan kita, seringkali deliberasi yang panjang itu nggak ingin dikerjakan. Jadi kalau Mas Dedi kerjain dengan teman-teman kan ada deliberasi yang panjang tuh sebelum sampai kepada sebuah final rancangan. Nah, kita deliberasi itu seringkali tidak dikerjakan dengan baik. Nah, saya memandang itu perlu dikerjakan. Itu ya kira-kira, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Emil udah memberi kesempatan bertanya, dan terima kasih juga Pak Anies atas presentasinya. Kita bisa lihat sekelibat kerangka pikir Pak Anies dalam membangun rumah dan pengalaman secara keseluruhan. Jadi nama saya Fauzan Pak, saya asal dari Batam, dan saya tahu Pak Anies itu dari Gerakan Turun Tangan 2013-2014, dan saya pikir teman-teman di sini punya gambaran, dan Pak Anies sendiri paling tahu bagaimana sudah banyak ide dan orang-orang yang bermacam-macam yang Pak Anies temui sepanjang perjalanan dari Gerakan Turun Tangan hingga sekarang prestasi Lab yang menurut saya sangat spesifik kalau dibanding Gerakan Turun Tangan itu sendiri. Nah, sebenarnya pertanyaannya cukup simpel sih. Saya cuma mau nanya why faktornya aja, kenapa? Karena kita dari presentasi Pak Anies kita lihat banyak how, tapi akhirnya saya penasaran sama why-nya, kayak insentif Pak Anies dalam maneuvering all that political landscape dan kejadian yang terjadi selama 11-15 tahun belakang itu. School of thought-nya gimana? Beberapa teman saya ada yang ada yang insentifnya uang, nyari gaji di tempat yang besar. Beberapa teman mungkin insentifnya adalah fashion, design, di gaji UMR di studio masih mau lembur. Tapi kalau dari Pak Anies sendiri gimana? Itu sih. Makasih. Why saya atau why ini semua? Kenapa Pak Anies? Personally, ya, urgensinya Pak Anies, kenapa Pak Anies tertarik? Misalnya gini, ketika saya dan keluarga memutuskan untuk kita membangun sebuah rumah, misalnya pada waktu itu belum ada urusan politik, belum ada urusan, sama sekali belum ada urusan itu. Tapi kami memiliki misi bahwa rumah tempat kami tinggal adalah bagian dari lingkungan tempat kami tinggal, dan bagaimana rumah kami menimbulkan rasa bersahabat, rasa kesetaraan, rasa nyaman dengan lingkungan tempat kami tinggal. Di balik itu ada satu kata yang tadi digunakan Mas Kamil, rasa keadilan ada. Saya termasuk, dan saya rasa ini prinsip universal, persatuan, kedamaian itu hadir kalau ada rasa keadilan. Saya kasih kutipannya Martin Luther King. Dia mengatakan, peace is not the absence of violence. Peace is not the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Jadi damai itu bukan tiadanya kekerasan. Damai itu bukan tiadanya konflik. Damai itu adalah hadirnya rasa keadilan. Nah, hadirnya rasa keadilan itulah yang ingin kami bawa. Itu yang menjadi sense of mission. Dan ini, karena Anda tadi ngomong Indonesia Mengajar ya, tarik aja tuh ke belakang. Saya itu kadang-kadang ngomong, itu saya tidak mengatakan ya kami. Saya memimpin Universitas Paramadina, kampusnya itu agak mahal untuk ukuran kampus di Jakarta, tapi lokasinya di Mampang, di antara kampung yang padat. Itu saya struck gitu ketika saya bertugas di situ, duduk lagi di depan kampus, depan kampus, melihat anak-anak SMA turun dari bis. Ketika anak SMA turun dari bis depan kampus, bayangan saya tuh mereka mau ke kampus kami gitu. Turunnya depan pintu persis. Begitu turun, mereka jalan lewatin gitu, terus belok. Terus saya tanya sama teman, ya anak-anak ini kemana? Itu anak-anak rumah belakang, Pak. Itu my God. Coba dicek, berapa banyak mahasiswa kita yang warga kampung belakang? Nggak ada. Terus gimana? Masa kita nggak punya warga tetangga kita kuliah di sini? They could not afford it. As simple as that. Dan dari situ kemudian nggak boleh ini. Lalu dibuat program. Nah, cuman kita bukan universitas yang
berdana besar juga. Jadi dipikir caranya gimana. Nah ketemulah caranya. Dari way katanya. Teman-teman tuh mikirin, ketemu dengan rumusan gini. Pak, unit cost-nya kampus itu per kelas. Bukan per siswa. Jadi, seperti penerbangan. Penerbangan tuh unit cost-nya per flight, bukan per penumpang. Jadi kalau kapasitas kursi penerbangan itu 100, penumpangnya 50, sama penumpangnya 100, cost-nya sama. Oke, kalau gitu cek ruang kelas kita, kapasitasnya berapa, kosongnya berapa. Yang kosong itu, kasihkan buat tetangga kita kuliah. Nggak nambah biaya ke kita kok. Oh, mereka rumahnya juga di belakang situ. Dibuatlah program itu langsung. Nah, ini menarik nih. Saya pengalaman pertama saya berinteraksi dengan RT-RT di Jakarta. Jadi ke direktur, seluruh ketua RT Mampang dikumpulin sama Pancoran. Tinggal di kampus. RT RW. Datang itu seruangan penuh orang. Saya bilang, loh, kita kan hanya undang ketua RT. Kenapa warga semua datang? Karena se-aula itu penuh. Terus dia bilang, ya ini semua ketua RT, Pak. Lah, sebanyak ini RT-nya gitu kan. Iya. Masya Allah. Kalau di Pondok Indah 1 hektar mungkin 15 rumah. Oke? Tapi kalau di Mampang 1 hektar puluhan rumah. Jadi daerah yang padat ketua RT-nya banyak. Saya kaget betul. Itu pertama kali saya, Masya Allah, sebanyak ini gitu. Lalu dijelaskan program ini. Dan akhirnya mulailah anak-anak dari tetangga itu masuk. What's the why? Sense of justice. Perasaan keadilan. Perasaan kesetaraan. Kalau dari sisi repot. Kami ini universitas swasta. Nggak harus ngongkosin orang lain. Nggak ada. Dan itu dikerjakan long ago. Bukan kayak dikerjain sekarang. Oh ya, ini kan karena Anda berada di wilayah politik. Itu saya nggak ada urusan dengan itu semua. Itu 2008. Nggak ada urusan dengan ini semua. Tapi sense of justice. Perasaan keadilan itu kalau disebut sebagai sense of mission. Lalu Indonesia Mengajar sama, kita maju pendidikan itu yang di ujung-ujung siapa yang ngurusin? Kalau nggak kita dorong anak-anak kita untuk ke sana. Jadi sebagai tadi istilah saya ideologi itu sebagai the why. Dan memang betul pertanyaan Anda. It's very important untuk bisa kita mulai dengan why. Karena kalau kita mulai dengan why dan kita clear dengan why-nya, maka turunan berikutnya itu menjadi clear. Gitu ya. Ya, masih masalah kesempatannya. Selamat sore Pak Anies. Perkenalkan nama saya Kemal. Dan sejak tahun lalu saya sempat banyak itu menelusuri jejak Pak Anies. Dan dalam proses itu saya menemukan satu video Pak Anies yang waktu itu ada di menjadi pemateri untuk acaranya waktu itu untuk PB London. Di mana di situ Pak Anies sempat menyampaikan satu nasihat yang menurut saya menarik. Di video itu Pak Anies menyampaikan kalau untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain atau untuk beranjak dari satu tujuan ke tujuan lain itu setidaknya harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama itu kalau misalkan intellectually growing atau berkembang secara intelektual. Yang kedua kemudian adalah financially good, tidak mencari kekayaan tapi usahakan mencari digaji dengan layak. Kemudian yang ketiga adalah social impactful atau bisa berdampak secara sosial. Nah, mungkin poin nomor 3 ini Pak yang ingin saya tanyakan. Berkaca dari 2 tahun lalu sejak saya masih kuliah, itu saya selalu dibilang oleh dosen saya untuk tidak usah Pak untuk ngurusin urusan politik gitu. Kalau jadi teknokrat, ya jadi teknokrat aja, tidak usah terlalu mencampuri begitu urusan politiknya atau politik praktis gitu. Nah, tapi kebetulan background saya dari planologi Pak. Jadi saya belajar tata kota yang kita semua tahu di dalamnya tentu ada aja yang namanya dinamika politik. Dan saya merasa bahwa harusnya orang-orang yang punya keahlian di bidang saya ini yang harusnya melihat atau memimpin dan mengisi jabatan-jabatan politis di negara ini setidaknya. Nah, harapannya karena ya punya otoritasnya, punya kompetensinya, harapannya bisa ngasih output yang lebih strategis. Nah, tapi saya kalau melihat sebagai diri saya sendiri, rasanya agak susah untuk masuk ke sana karena berada dari pengalaman Pak Anies ke belakang, ketika sosok sekali Pak Anies Baswedan tadi selalu
di dihalangi begitu, atau mungkin ada isu-isu dijegal ketika maju pemilihan umum, yang saya percaya bahwa Pak Anies mengambil jabatan politis itu untuk bisa ngasih dampak sosial yang lebih signifikan ke depannya. Tapi ketika itu tidak terjadi dan dijegal, rasanya orang-orang semediocre saya tidak bisa maju begitu Pak untuk mengikuti jejaknya Pak Anies. Jadi itu yang saya rasakan. Apalagi mungkin saya tidak punya paman di MK gitu. Ini agak susah. Nah, pertanyaan saya Pak Anies, kira-kira gimana ya langkah konkret yang bisa saya dan mungkin teman-teman di sini lakukan sebagai seorang teknokrat untuk bisa ngasih dampak sosial yang lebih besar, lebih baik. Cara mulai seperti apa, cara sekarang seperti apa, dan gimana cara kita bisa berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita percaya itu kehidupan semua. Thank you for observing and bringing that up. Jadi saya pernah mengatakan soal 3 itu, sebetulnya pada waktu itu saya sampaikan pada teman-teman yang pada belajar di luar, waktu itu di London ya itu ya, di London. Saya bilang begini, Anda rumuskan prioritas Anda di dalam menentukan perjalanan hidup. Sebagai contoh, saya gunakan saya gitu. Dulu ketika saya sedang kuliah, saya gunakan 3 itu. Jadi ketika saya mau menentukan, saya mau bekerja di mana, saya mau berkarya di mana, saya pakai 3 pendekatan itu. 1, pekerjaan yang memungkinkan saya intellectually growing. 2, financially good. 3, socially impactful. Dah, itu aja. Dan tadi ketika ngobrol rancangan kan sebagai perjalanan intelektual gitu. Karena saya juga ingin pekerjaan saya juga sebagai sebuah perjalanan intelektual. Nah, tapi saya waktu itu bilang, Anda bikin sendiri. Kan tiap-tiap orang tentu beda-beda prioritasnya. Nah, terkait dengan yang ketiga yang Kemal tadi sampaikan, kira-kira gini, Pak Anies, Bapak aja dijegal-jegal di kami gitu. Memang udah selesai pertandingannya Kemal? Kan this is not the end game. Kan masih jalan ini. Masih jalan. Jadi, let's pursue. Gitu. Saya optimis bahwa Indonesia ini kita bisa perbaiki sama-sama kok. Banyak sekali gangguan. Mengganggu dengan apa? Berbagai macam persepsi. Persepsi diciptakan. Kadang-kadang Kemal, saya sudah berteman, misalnya Kamil nih, sama saya udah berteman. Tapi kemudian ada yang memberitahu Kamil begitu banyak tentang Anies, dia bisa berubah. Padahal Kemal bisa tanya sama saya. Tapi bombardir informasi itu bisa mengubah. Padahal kenal. Dan itu saya pernah alami. Situasi-situasi seperti itu. Tapi saya tadi berangkat dengan, saya punya misi ini kok, saya mau jalanin. Saya mau jalanin terus. Hari ini situasi sosial politiknya seperti kita sudah tahu, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Saya ingin sekali memperjuangkan meritokrasi itu hidup di negeri ini. Meritokrasi di birokrasi, meritokrasi di korporasi, meritokrasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kata meritokrasi itu menjadi kata yang kita junjung di mana-mana. Karena itulah yang akan membuat negeri ini maju ketika meritokrasi itu ada. Nah, tapi meritokrasi itu memang mensyaratkan objektivitas. Memperjuangkannya sulit. Jadi Kemal, saya usul Kemal jangan malah, waduh, kalau begitu berat. Enggak, the game is not yet over. We'll continue to fight. Karena yang mau kita kerjakan adalah melakukan, kalau bahasa kami adalah perubahan untuk keadilan. Dan keadilan itu salah satu wujudnya dalam organisasi namanya meritokrasi. Nah, we continue that fight. Dan bagaimana dengan seperti Kemal dan lain-lain? Do good things. Lakukan hal yang baik di sekitar teman-teman. Kalau selemah-lemahnya partisipasi adalah klik di sosmed untuk gagasan baik. Itu selemah-lemahnya tuh. Kalau ada sesuatu yang punya perjuangan, ya Anda bantulah. Minimal bisa bantu pakai ini. Apalagi kalau mau bantu waktu, bantu tenaga, ada banyak kegiatan baik. Nah,
Itu secara sosial. Bagaimana dengan pandangan tadi? Udahlah, jangan masuk wilayah politik. Ini pernah saya temui di kampus. Saya pernah cerita. Ketemu mahasiswa, saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana? Terus dia bilang, saya mau bisnis Pak. Kan di Paramadina, mau bisnis. Saya tanya, nggak berminat masuk politik? Sebelum jawab itu nengok ke saya dengan perasaan kayak, kayak gimana gitu loh. Terus apalagi kalau ditanya itu mahasiswa desain produk gitu. Maksud Bapak gitu. Saya kan desain produk Pak gitu. Masa masuk politik gitu? Desain komunikasi visual gitu kan nggak masuk gitu. Nah, enggak Pak katanya. Terus saya tanya, kenapa? Politik itu kotor Pak. Kalau bisnis bersih ya. Jadi saya bilang kotor dan bersih itu bukan sektor. Oke. Kotor dan bersih itu bukan sektor. Rasanya kompetisi paling ketat yang ada di Republik ini adalah Indomart dan Alfamart. Itu kompetisinya luar biasa. Barangnya ada di sini nggak ada di situ. Begitu satu ada, satunya ada lagi. Wih, itu betul-betul marking end to end itu di mana-mana. Kompetisi antar perbankan, kompetisi antar, wih itu ketat sekali. Cuman bedanya mereka they don't make it to the news. Mereka nggak muncul di dalam berita-berita kompetisi-kompetisi itu. Dulu kalau udah pengantaran koran, itu antar koran bisa potong-potongan penerbangan tuh. Supaya koran mana sampai lebih dulu, koran mana penerbangan berikutnya. Poinnya adalah, jangan kita terbawa dengan itu, justru di wilayah inilah keputusan-keputusan besar itu dibuat. Kalau dipahami politik sebagai 3, minimal 1, politik sebagai pengelolaan kepentingan, 2, politik sebagai penyusunan kebijakan, 3, politik sebagai taktik, siasat, strategi. Oke, maka saya akan memberatkan yang kedua, politik sebagai penyusunan kebijakan. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, kadang-kadang politik kita heavy-nya di mana? Di 1 dan 3. 2-nya kurang. Menurut saya kita harus dorong. Jadi teman-teman yang punya orientasi teknokrasi justru harus didorong lebih banyak mau terlibat dan mewarnai. Supaya kebijakan-kebijakan yang kita susun adalah kebijakan-kebijakan yang punya bobot teknokrasi yang makin hari makin kuat. Itu kira-kira gitu ya, Kemal. Thank you. Mas Faris, jika ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi yang mau bertanya. Saya Rizkia, asisten arsitek. Sebenarnya saya sering melihat beberapa, ya kalau dari yang dibicarakan tadi, pastinya ujung dari gagasan adalah karya. Saya mau tahu pendapat Bapak terkait merawat karya, karena setelah karya terjadi, perilaku kan merespon. Nah itu kan akan terus berubah ya, perilaku akan terus berubah. Lalu ada masa di mana karya itu terus digunakan dan mungkin nanti keperluannya berbeda lagi atau ya saya ingin tahu pendapat Bapak soal merawat karya. Apakah karya itu menurut Bapak apakah itu adalah suatu hal yang fleksibel gitu ya, bisa boleh diubah atau justru nilai yang harus terus dijaga, dan apakah sebuah karya itu sempat terpikirkan saat membuat gagasan itu dia akan bertahan berapa lama untuk membuat karya, karena seperti yang terjadi di mungkin saat ini beberapa karya itu kemudian tidak terawat, jadi dibuat hanya di saat itu saja misalnya karena ya dari saat itu lalu terjadi dan tidak mungkin kalau saya mau bicara soal pemimpin gitu ya, pemimpin di suatu kepemimpinan dia ingin punya gagasan ini lalu ingin buat karya ini lalu di kepemimpinan selanjutnya dia punya visi baru misalnya seperti itu. Saya ingin minta pendapat Pak merawat karya. Terima kasih. Aisyah. Rizkia. Iya. Soal fleksibel. Begini,
karena karya itu spektrumnya luas sekali, Rizky ya. Karya itu luas sekali spektrumnya. Jadi menjawab ini sebagai sesuatu yang generik itu mungkin akan sulit. Tapi kalau boleh saya bayangkan ya. Segala sesuatu yang kita ciptakan pada waktu tertentu relevan, dan di masa yang berikutnya mungkin akan mengalami penurunan relevansi. Dan ketika mengalami penurunan level relevansi, maka tidak salah kalau kemudian dilakukan pengembangan. Tapi itu tadi abstrak nih, karena bukan, tidak ada contohnya. Contoh gini, kalau lukisan yang dilukis oleh Basuki, Raden Saleh itu ya walaupun sudah kuno ya kita rawat gitu. Kita tidak berencana untuk mengembangkan walaupun ditemukan fakta baru. Misalnya peristiwa jebakan pada Pangeran Diponegoro, lukisannya kan fenomenal sekali itu. Lalu misalnya Peter Carey dan kawan-kawannya ahli sejarahnya Diponegoro menemukan prosesinya tidak seperti dalam foto itu misalnya, ya kita nggak mengkoreksi, karena ini sebuah karya yang menurut hemat kami harus justru dihormati. Saya ini malah sering terganggu kalau ada yang melihat sebuah karya lukisan kelihatannya kurang birunya nih gitu, terus tambahin biru, kurang merahnya ditambahin merah, rusak gitu. Kalau dilakukan itu, menurut saya kita harus ada fase di mana kita menghormati. Tapi ketika bicara tentang karya dalam artian institusi, dalam artian aturan main, maka aturan main itu tentu akan mengalami ujian oleh waktu dan ujian oleh pengguna. Ketika dia dianggap tidak relevan, maka bisa dilakukan pengembangan. Dan saya melihat itu bagian penting untuk kita, tadi istilahnya continuity and change. Ada aspek yang kita teruskan, ada aspek yang kita lakukan perubahan. Ini kalau masuk tugas baru, Rizky, ini cerita sedikit nih, masuk tugas baru, maka saya selalu akan masuk ke tugas baru itu dengan memberikan 4 pertanyaan kepada orang yang relevan dengan tugas saya. Saya tugas jadi rektor, maka 4 pertanyaan muncul. Saya tugas di kementerian, 4 pertanyaan muncul. Saya tugas di DKI, 4 pertanyaan muncul. Pertanyaan pertama, saya akan ajukan kepada semua yang bekerja bersama saya. Perintah berurusan. 1. Hal apa yang selama ini ada yang harus diteruskan? Yang kedua, hal apa yang selama ini ada yang harus diubah? Yang ketiga, hal apa yang selama ini ada yang harus dihentikan? Terus yang keempat, hal apa yang selama ini belum ada yang harus diadakan? Jadi change itu bukan cuma nomor 4, tapi ada 4 komponen. Dan ini mengharuskan listening, mendengarkan. Jadi ketika tadi misalnya pertanyaan karya, ini kan udah ada karyanya. Lalu yang berikutnya kita mau mengubah, sebentar tanya mana yang harus diteruskan, mana yang harus diubah, mana yang harus dihentikan, mana yang hal baru yang dibutuhkan. 1. Terus yang kedua, saya mempercayai, dan saya rasa teman-teman di sini juga pandangannya serupa, bahwa karya budaya itu sesuatu yang harus terus-menerus mengalami pengembangan. Jangan pernah dilestarikan saja, tapi harus karya itu jangan hanya dilestarikan, tapi karya itu harus dikembangkan. Nah, pendekatan ini yang menurut saya kita harus ada. Gitu ya, Rizky? Pertanyaan pertama, jadi sebenarnya mungkin fenomena sosial media kali ya. Jadi sekarang para pemimpin itu sibuk dengan membuat fisik gitu. Jadi saya ada dan ada fisik yang dibuat gitu. Jadinya terdampak pada kita arsitek ya. Jadi kemudian kita harus mengadakan hal yang mungkin nggak harus ada gitu. Atau mungkin kita terpaksa mengadakan sesuatu dengan anggaran yang seminimal mungkin, akhirnya durability nggak diperhatikan, dalamnya hancur segala macam, dan akhirnya mangkrak di mana-mana.
Nah, sebenarnya nyambung juga ke arahnya ke mungkin nggak sih kita sebagai arsitek itu menolak kerjaan yang mungkin secara pemikiran kita kayaknya ini nggak penting deh buat kota ini atau negara ini. Karena pada dasarnya Mas, berani kasih contoh nggak? Ini permintaan saya loh, sebelumnya jawab permintaan Anda. ya ini misalnya lantai 2 Jalan Ciamplas. Itu yang contoh kita apa ya tadi ya? Kalau tadi penjual bakso benar. Menurut Bapak gimana sih sebagai pemimpin melihat fisik seberapa penting atau enggak, dan kita sebagai arsitek itu merasa tidak hanya dapat proyek tapi gimana cara kita menjadi manfaat buat masyarakat. Oke, yang kedua adalah permintaan. Jadi 11 tahun yang lalu saya sempat di call Mas Mamo untuk bantu SGD ya, waktu Bapak jadi Menteri Pendidikan, sekolah garda depan. Ya. Saya alhamdulillah dapat di Banda Neira. Jadi kalau kata Syahrir, jangan mati sebelum ke Banda Neira ya. Dan alhamdulillah saya kesana dan merasakan apa yang dirasakan, merasakan yang dirasakan Syahrir dan Bung Hatta ya. Setelah saya pulang, kemudian Bapak dikabarkan bahwa Bapak mendapatkan jalan terbaik dari Allah untuk keluar dari kementerian tersebut ya. Dan saya merasa berutang gitu dengan jadi saya meminta saya ke bawah ini jadi kayak punya pemimpin lagi untuk jadi saya bisa diwujudkan. Terima kasih. Insya Allah. Buat teman-teman di sini barangkali yang belum familiar, waktu itu kita memiliki konsep namanya SGD, Sekolah Garis Depan. Kenapa? Ini rancangan sekolah kita tuh di mana-mana sama, bentuknya sama, desainnya sama dan lain. Sementara kondisi masyarakat kita itu berbeda-beda. Dan bahkan ada satu contoh sebuah sekolah-sekolah di kawasan pegunungan Papua itu attendance-nya itu rendah karena suhu udaranya sangat dingin. Desain sekolahnya lantainya ubin, anaknya nyeker, pilek lah mereka. Rutin itu yang namanya absence itu. Dan akhirnya anak-anak tidak berminat sekolah. Jadi rancangan kita itu sama di mana. Kemudian muncul gagasan bekerjasama dengan IAI dibantu Mas Mamo untuk kita membuat namanya Sekolah Garis Depan, di mana arsitek-arsitek diundang untuk merancang dengan rancangan yang sesuai. Jadi Mas Faisal dapatnya Banda Neira. Kapan-kapan kita ke sana nanti, Mas. Saya juga belum pernah soalnya sampai ke sana tuh, ke Banda Neira. Dan ini adalah satu contoh kita ingin ada pendekatan asimetrik di dalam merancang sekolah-sekolah kita karena rancangannya simetrik di semua tempat. Doakan mudah-mudahan nanti bisa terwujud, Mas Faisal. Insya Allah permintaannya well taken, Mas. Yang jadi pertanyaan sekarang, bolehkah arsitek menolak? Sebenarnya boleh, harusnya boleh, Mas. Ini memang itu tadi, Mas. Menurut saya kita harus menggunakan pendekatan kolaborasi di dalam menyusun rancangan untuk sebuah kota. Soal jalan Skybridge itu, di sini ada Mas Temi nih. Mas Temi bekas ketua IAI Jakarta, itu yang membantu kami di Jakarta. Ada kok solusi juga pakai Skybridge di Jakarta. Dan alhamdulillah berfungsi dengan baik di Tanah Abang sampai sekarang. Tapi itu bukan karena Mas Temi di dalam ruang studio gambar. Itu terjadi karena itu adalah solusi atas masalah yang dibicarakan secara kolaboratif. Lalu solusinya adalah Skybridge, lalu dibuat rancangannya. Nah,
ini Mas, menurut saya dimulainya dari pendekatan. Pendekatannya lebih induktif daripada deduktif. Melihat kenyataan yang ada, apa yang menjadi kebutuhan dirumuskan, lalu menyusun solusinya yang sesuai. Bukan dibalik. Saya punya gagasan, saya punya ide, lalu saya cari tempat di mana di kota ini bisa dipasang. Gitu. Nah, kalau seperti itu, masalah. Dan yang kedua, itu mensyaratkan keterbukaan untuk gagasan, ide, termasuk penolakan. Ketika sudah dirancang, ternyata berbeda dengan apa yang ada di aspirasi masyarakat sekitar dan kebutuhannya. Jadi menurut saya itu menjadi bisa dilakukan, tapi mensyaratkan keterbukaan itu. Ini yang seringkali absen, Mas. Tapi di sisi lain, Mas, yang saya sering menemukan banyak pemimpin-pemimpin kota yang ingin kotanya lebih baik, tapi tidak ketemu mitra yang baik. Sehingga dia copy paste. Dia lihat di kota ini bagus, rasanya di sini cocok, ditempel tuh. Dan ketika ditempel hasilnya, ya namanya juga tempelan. Karena tidak ada yang membantu. Jadi mungkin pada satu saat dua sisi ini diperlukan. Ya bisa menolak, tapi di sisi lain juga ya diperlukan feedback untuk pengambil keputusan. Kalau mau mengambil keputusan, belum punya gagasannya, belum punya idenya, kontak IAI dong. Kontak ahli landscape, kontak ahli pertamanan, kemudian mendiskusikan itu sebelum mengambil keputusan. Tapi secara prinsip sebenarnya itu bisa. Nah, apalagi sekarang, Mas. Sekarang ini dengan adanya sosial media, menurut saya semua yang menjadi rancangan sebelum itu dieksekusi harus dimunculkan ke publik. Kami ingat di Jakarta ini seringkali ada konstruksi di tengah jalan, ganggu keramaian, ganggu lalu lintas, atau pekerjaan-pekerjaan lain. Itu kalau ada komplain, teleponnya ke Pemprov. Sementara yang mengerjakan belum tentu Pemprov. Banyak galian-galian dan lain-lain itu atau konstruksi bukan Pemprov. Jadi kita mencoba memendekkan tuh, dibuatkan aturan bahwa semua pekerjaan di depannya kan biasanya ada papan proyek. Di dalam papan proyek itu harus dituliskan nama PIC-nya dan nomor telepon PIC-nya. Supaya kalau ada sesuatu, jadi kalau ada penolakan, ada gagasan yang berbeda, itu sampainya cepat. Saya pernah mengalami, Mas. Teman-teman tahu U-turn Tapal Kuda di Pasar Minggu. Pasar Minggu sama ke arah UI, Lenteng Agung, itu ada U-turn Tapal Kuda. Itu ketika U-turn Tapal Kuda mau dibangun, masyarakat Pol Tangan beramai-ramai ke balai kota. Mereka protes atas pembangunan tapal kuda itu. Kenapa mereka protes? Jadi tapal kuda ini kalau dibuat pakai belokan gitu, tapal kuda lewat di atas rel kereta, naiknya itu sebelum jalan Pol Tangan. Jadi mereka yang keluar dari jalan Pol Tangan nggak bisa naik. Karena ramnya itu ujungnya sebelum jalan Pol Tangan, sebenarnya jalan satu arah. Jadi nggak mungkin orang di Pol Tangan itu memanfaatkan jalan putaran itu. Nah, ketika saya lihat juga, ini yang merancang gimana gitu? Apa nggak membayangkan mengakomodasi semua? Dan terjadi penolakan. Apa yang terjadi? Sesudah ada penolakan itu, duduk lagi, bicarakan ulang, akhirnya dilakukan adjustment seperti sekarang. Jadi sekarang kalau lihat itu Pol Tangan itu mundur, sehingga orang keluar dari Pol Tangan bisa langsung naik ke putaran. Jadi sebenarnya ruang itu tuh bisa dibuat asal ada ekosistem yang membuka untuk muncul percakapan itu. Ya. Kalau boleh usul, Mas, ini ada Mas Mahmud di sini. Mas Mahmud, boleh nggak Mas Mahmud menambahkan sesuatu, Mas? Karena
Ini the guru yang saya banyak belajar dari Mas Mamo. Terima kasih, selamat sore. Enggak di depan aja, Mas Mamo. Saya tadinya berharap saya ingin tahu sesuatu yang lain karena di dalam ini Pun Sunja itu kan ada Karsa, Citylab, ada C40 gitu ya, ada sebagian cerita dari itu, tapi saya malah surprise yang diceritakan justru mulai dari rumah Mas Anies gitu ya. Jadi saya sendiri sebetulnya begini, arsitektur itu kan sebetulnya yang akan membentuk kota ya. Arsitektur kita tidak harus melihatnya sebagai sesuatu yang fisikal ya, tapi sebetulnya sesuatu yang terjadi di dalamnya. Saya lebih memakai kacamata itu. Itu kenapa banyak sekali analogi-analogi waktu kita banyak sekali diskusi. Saya terus terang menikmati diskusi waktu merancang itu. Bagaimana sebetulnya gitu ya, kita diskusi kampung kota Jakarta ini gimana ya. Terus kemudian ada yang berbeda memang kampung Jogja dan kampung Jakarta, karena di sini masyarakatnya mungkin lebih melting potnya lebih dari mana saja begitu ya, dan membentuk satu hal yang menjadi berbeda gitu ya. Nah, tapi pendekatan yang kita lakukan waktu itu kan sebenarnya lebih di situ gitu ya. Jadi, nah terus kemudian naik lagi ke tataran kota, jadi sebetulnya memang betul apapun gitu ya, apapun yang kita mesti bayangkan untuk membentuk sesuatu apa ya, ruang dalam hal ini kalau di kota adalah ruang-ruang publik gitu ya, itu akan mesti selalu harus mengikut seratakan terlebih dulu gitu ya, jadi stakeholder yang ada. Jadi, dan rasanya kita memang punya gap ya di situ, nggak ada mekanisme untuk itu gitu ya. Jadi saya tadinya pengen sebetulnya C40 itu apa, terus kemudian beberapa yang ada di situ yang kita bisa belajar dari itu begitu ya. Jadi apakah hal seperti ini terbuka di negara di kota-kota lain di ini gitu ya. Jadi sebetulnya partisipasi semua stakeholder itu apakah bisa terjadi untuk membangun satu hal yang baru di kota, jadi yang dalam hal ini akan lebih terbaca sebagai kebutuhan bersama yang terwujud. Kira-kira seperti itu. Tapi saya sendiri nggak tahu ini tiba-tiba harus bicara. Tapi kira-kira seperti itu sih kalau yang ada dalam benak saya saat ini. Kalau boleh ngobrol sedikit ya soal C40 ini, tanya aja teman-teman semua di sini, berapa banyak yang belum pernah dengar tentang C40? Acungkan tangannya belum? Hampir semua. C40. Ya. C40 ini teman-teman adalah sebuah jaringan, namanya asalnya City 40s, 40 kota besar di dunia. Dimulai dengan kota-kota yang bisa dibilang megapolitan dunia. Ada 40 kota. Nah, sekarang sudah ada hampir 100 kota. 100 kotanya itu kenapa terjadi? Karena kotanya makin banyak penduduknya gitu. Dulu ada persyaratan minimal jumlah penduduk. Nah, makin hari kota kan makin padat sehingga yang tergabung masih banyak. Nah, C40 ini adalah asosiasi yang berbasis di London, Mas. Di support oleh Bloomberg Foundation. Lalu dia menjadi clearing house praktek-praktek baik yang terkait dengan lingkungan hidup khususnya yang terjadi di banyak kota, supaya kota-kota sedunia itu bisa saling belajar lewat clearing house ini. Sekarang pertanyaan gini, kalau saya wali kota Jakarta, saya mau melakukan Jakarta, saya kira-kira bisa merujuk kemana ya? Nah, perpustakaannya itu C40 gitu. Datang ke C40, nanti C40 bisa bilang, ini ada contoh kasus di mana. Jadi kita C40 itu menjadikan dirinya semacam organisasi yang
memfasilitasi proses saling belajar antar kota. Nah, kemudian jadi knowledge hub itu. Lalu yang kedua, C40 ini kota yang asosiasi yang memberikan kolaborasi antar kota khususnya untuk penanganan persoalan climate change, environment, transportation, tema-tema yang terkait dengan itu. Lalu C40 juga asosiasi yang membuat studi kasus apa, dan C40 ini membantu kota-kota dunia untuk bisa mendapatkan sumber pendanaan untuk proyek-proyek yang bisa menjadi percontohan dunia. Nah, C40 itu pada waktu kami bertugas, saya aktif di C40. Ini memang salah satu masalahnya, Mas. Kita ini rata-rata aktifnya domestik semua. Saya ketika mencoba aktif di internasional itu menjadi awal-awal itu terima respon yang akhirnya ada dari Jakarta. Itu selalu data akhirnya ada. Jadi kita selama ini tidak pernah ikut di dalam kancah internasional, padahal kita punya banyak sekali contoh-contoh praktek baik. Nah, saya aktif di situ dan kemudian apa yang terjadi dengan aktif itu? Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari Jakarta yang menjadi rujukan kepada mereka. Salah satunya adalah soal transportasi, Jaklingko, itu menjadi rujukan ke sana. Kemudian taman-taman yang kita buat jadi rujukan. Banyak sekali hal yang kita kerjakan di sini lalu menjadi rujukan karena aktif. Nah, C40 ini sekarang masih bekerja bersama. Ketika dulu saya bertugas sebagai, jadi ketuanya adalah Wali Kota London, Sadiq Khan, wakilnya Gubernur Tokyo dan Gubernur Jakarta. Kemudian seluruh kota sedunia itu aktif di situ. Saya berhenti di situ ketika berhenti jadi Wali Kota, Gubernur. Nah, ini yang kemudian kami bersama dengan beberapa teman-teman saat ini menggagas yang disebut dengan Karsa City Lab. Praktek-praktek pengalaman baik yang pernah kita lakukan, termasuk hal-hal yang jangan diulangi, yang pernah kami rasakan ketika di Jakarta, kami ingin itu menjadi sebuah lesson learn, knowledge hub. Jadi Karsa City Lab itu menjadi knowledge hub, supaya kota-kota di seluruh Indonesia bisa membangun kotanya menjadi livable city. Kota yang resilient city. Dan kota yang menggunakan paradigma pembangunan kota modern. Kenapa? Karena hari ini ada absence of direction tentang bagaimana kita membangun kota. Dan diproyeksikan di 2050, 75% penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kita membutuhkan guidance itu. Nah, kami kemudian menyusun Karsa City Lab, berusaha untuk mengisi ruang itu, Mas. Sehingga wali kota, perencana kota, dan eksekutor kota itu nantinya bisa berinteraksi dengan kami untuk bisa dapat feeding agar mereka bisa membangun kota dengan lebih baik. Jadi itu gagasan dibalik Karsa City Lab. Yang mimpin di sini nih, Dedi, boleh Dedi acungkan tangan berdiri boleh? Nah, berdiri, nah biar kelihatan. Dedi Kusuma Wijaya. Dia direktur eksekutifnya dan dia memimpin Karsa City Lab ini. Nah, kami akan bekerja banyak dengan teman-teman di IAI untuk bisa nantinya membantu berbagai kota di Indonesia. Ini konsekuensinya kalau nganggur, Bapak Ibu. Bikin kerjaan jadi kita ini. Jadi, pengalaman-pengalaman yang ada di Jakarta itu diinstitusikan, dijadikan lesson learn, lalu kita menjadi knowledge hub. Nah, harapannya nanti bisa bermanfaat untuk semua. Nah, tadi itu saya minta ini dipasang, tapi ternyata udah off ya. Gini, saya sebetulnya tidak memberikan contoh jauh-jauh, tapi saya ingin sampaikan sedikit aja sebagai penutup. Kota
ini bukan hanya pusat kegiatan ekonomi. Kota bukan hanya tempat untuk mencari penghidupan. Ya. Kota itu harus dipahami sebagai tempat untuk kegiatan pembangunan peradaban. Tempat untuk pembangunan kebudayaan. Dan salah satunya adalah kota sebagai pusat pengetahuan, knowledge. Nah, jadi waktu saya sampai ke Jakarta, saya tanya, kita ada pasar apa saja? Ada pasar semua, pasar kambing pun ada. Tapi tanya, kita punya pasar buku? DKI nggak punya pasar buku. Ya ada toko-toko buku, tapi kita tidak punya pasar buku. Tidak ada kota dengan penerbit lebih banyak daripada Jakarta. Tidak ada kota dengan jumlah penulis lebih banyak daripada Jakarta. Tapi kita nggak punya pasar buku. Jadi waktu itu bikin dong pasar buku. Karena kita harus menjadi sebuah kota yang menonjolkan kemajuan peradaban, dan tandanya salah satunya adalah buku. Yang kedua, perpustakaan. Kita punya nggak perpustakaan? Ada Pak, lihat perpustakaannya. Orangnya abad 21. Perpustakaannya rasanya abad 19. Gapnya itu jauh betul. Jadi, nah ini 2018 sudah berapa tahun yang lalu? Udah 7 tahun yang lalu. Jadi setahun saya bertugas, saya bilang kita harus membangun sebuah perpustakaan. Ini materi arahan. Ini saya katakan, yang membangun mereka, saya memberikan guideline-nya. Ini guideline-nya ya, yang mau kita bangun. Anda yang nanti kerjain, Anda pikirin. Nah, cari rancangannya. Udah ada, pemenangnya siapa? Rancangannya Andra Matin. Lah, nggak dibangun. Itu Mas Andra Matin menang tahun berapa, Mas? 2007. 2007-2008. Tapi untuk renovasi tim secara keseluruhan ya Mas waktu itu. Nah, saya dengar ini sudah 10 tahun yang lalu diputuskan pemenangnya, belum pernah dieksekusi. Kita membutuhkan pusat Jakarta sebagai pusat peradaban, bukan hanya pusat mencari pekerjaan dan mencari penghidupan. Lalu muncullah gagasan. Nah, ini saya berikan contoh, ilustrasi buat teman-teman. Bagaimana cara kami bekerja ketika menyatakan ini loh ke depan seperti apa. Nomor satu, Pak Amis, sorry, kita tuh agak mepet waktu buka. Ini aja. Jadi mungkin, saya ingin sampaikan ini. Pegang ini teman-teman. Saya bilang, sampaikan bahwa ini adalah kita harus membangun community, bukan membangun tempat penyimpanan buku. Dengan diberikan contoh-contohnya. Dan ketika nanti saya kirimkan aja filenya, Mas, kirimkan filenya, boleh dikirimkan ke semuanya yang ada di sini. Silakan nanti Anda baca sendiri. Tapi intinya adalah kita sampaikan poin-poin utamanya, rujukan-rujukan utamanya, sehingga di kemudian hari ketika menyusun itu jangan bikin perpustakaan yang abad kemarin. Anak-anak kita anak abad 21, kita masih abad 20, perpustakaannya abad 19 dalam satu tempat. Ini Mas yang saya maksud tadi, dengan pola-pola seperti ini yang nanti produk dari Karsa City Lab, sehingga kota-kota, penyusun kota lain punya rujukan. Ini loh, taman itu gagasannya apa, pedestrian itu gagasannya apa, ruang terbuka itu gagasannya apa, sebagai sebuah knowledge yang harapannya nanti mereka bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya. Gitu ya, makasih.